Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hersun Arif dari Forum News Network. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Ini sekarang tanggal 30 Desember ya, ini hari Senin. Berarti ini tinggal 2 hari lagi. Kalau kemudian Presiden Prabowo tidak membatalkan kenaikan PPN 12%, sebenarnya akan berlaku. Jadi siap-siap ya untuk merogoh kocek lebih dalam, karena ternyata meskipun semula wacananya disebutkan bahwa PPN 12% itu hanya berlaku untuk barang-barang mewah, tapi ternyata kan dampaknya semua terkena ya. Pokoknya seperti dikatakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, barang-barang yang tadinya hanya terkena PPN 11% itu ya sekarang naik menjadi 12%. Ada beberapa yang selisihnya itu 1% ditanggung oleh pemerintah, tapi kita nggak tahu sampai kapan. Dan kemudian dampaknya nggak seperti itu ya. Kalau kita melihat di pasar misalnya, ini para pedagang sudah lebih duluan menaikkan harga, karena katanya ini untuk mengantisipasi nantinya terjadi kenaikan harga setelah diberlakukan PPN 12%. Jadi jangan terkejut ya kalau semua barang-barang kebutuhan Anda sehari-hari itu semua naik, dan itu berarti ya siap-siap bahwa pengeluaran Anda setiap bulannya itu akan bertambah, sementara penghasilannya tidak bertambah, bahkan mungkin ada yang berkurang dan ada yang kehilangan sama sekali, karena yang terkena PHK pasti dampaknya seperti itu. Nah, yang jadi masalah sekarang ini, kepada siapa lagi ya kita berharap untuk menyuarakan penolakan PPN 12% itu, kecuali kita sendiri yang melakukan, rakyat sendiri. Karena anggota DPR ini yang berani-berani menolak atau mengusulkan agar ditunda, itu risikonya bakal dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan, bisa terkena sanksi. Nah, kasus ini yang sekarang menimpa anggota fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka. Dia dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan DPR atau Dewan, ini MKD, dan kemudian yang mengejutkan ternyata MKD itu juga merespon pelaporan itu, karena dijadwalkan Rieke Diah Pitaloka itu akan disidang di Majelis Kehormatan Dewan hari ini ya, hari Senin tanggal 30 Desember 2024. Ini suratnya sudah beredar, tetapi karena katanya sekarang ini masih reses, seperti dikatakan Ketua MKD, bahwa karena banyak anggota-anggota yang masih reses, makanya ini ditunda. Tapi apapun, meskipun ditunda entah kapan, setelah nanti anggota DPR reses kembali, tetap saja ini sangat mengkhawatirkan ya, karena anggota dewan yang menyuarakan kepentingan rakyat, ternyata dia harus menghadapi risiko terkena sanksi. Surat dari Mahkamah Kehormatan Dewan itu sudah beredar sejak tanggal 27, karena tanggal 27 itu MKD sudah menerbitkan surat panggilan ya, disebutkan itu sifatnya penting, segera, dan perihalnya panggilan sidang, dan KOP-nya itu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Alamatnya di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270. Yang terhormat Dr. Rieke Diah Pitaloka, A18, fraksi PDIP Dapil Jabar 8 di Jakarta. Bersama ini kami sampaikan bahwa Mahkamah Kehormatan Dewan telah menerima pengaduan Saudara Al-Fajri Aditya Prayoga tertanggal 20 Desember 2024 yang mengadukan saudara karena adanya dugaan pelanggaran kode etik atas pernyataan saudara yang di dalam konten yang diunggah di akun media sosial terkait ajakan atau provokasi untuk menolak kebijakan PPN 12%. Berdasarkan hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan pasal 23 dan pasal 24 Peraturan DPR RI nomor 2 tahun 2015 tentang tata beracara Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI, maka Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI memanggil saudara dalam sidang Mahkamah Kehormatan Dewan pada hari tanggal Senin 30 Desember 2024 pukul 11 sampai dengan selesai, tempat di ruang rapat MKD DPR RI Gedung Nusantara DPR RI lantai 1 Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta. Acara permintaan keterangan teradu dalam sidang MKD DPR RI. Atas perhatian dan kehadiran saudara kami ucapkan terima kasih.
Ini pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan ditandatangani Nazarudin Dekgam, SIPA 488. Kemudian tembusan kepada pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI, 2 pimpinan fraksi PDIP. Jadi bayangkan ini ya, ada anggota dewan yang sudah menjalankan tugasnya. Kan dewan ini kan tugasnya, ini kan dia mewakili aspirasi masyarakat, terlebih khusus lagi daerah pemilihannya. Tetapi dalam prakteknya, dan saya kira memang seharusnya seperti itu, kan anggota dewan tidak harus terikat pada daerah pemilihannya. Manakala ada aspirasi rakyat, ya mereka harus menyuarakan itu di dewan maupun di ruang-ruang publik lainnya. Ini kan soal penolakan PPN 12% itu, apanya yang salah ya menyuarakan soal itu, apalagi disebut memprovokasi. Ini bahasa apa ini, ada anggota dewan disebut memprovokasi rakyat untuk menolak PPN 12%, karena tanpa diprovokasi pun penolakan terhadap PPN 12% itu sangat luas. Kalau kita lihat kemarin demo-demo mahasiswa luar biasa berlangsung sampai malam hari, dan kemudian juga ini petisinya sudah ratusan ribu, petisi online ya, sudah ratusan ribu orang yang menandatangani, bahkan secara resmi sudah diserahkan ke Sekretariat Negara. Jadi apa masalahnya dengan penolakan PPN 12% ini? Dan sebagai anggota dewan, Rieke Diah Pitaloka ya harus menyuarakan itu. Justru aneh kalau ada anggota dewan yang tidak menyuarakan soal itu. Dan juga jadi pertanyaan, siapa yang melaporkan ini? Dia ini rakyat atau siapa? Kalau rakyat, apakah dia orang yang sudah kaya raya gitu, yang dia merasa nggak ada masalahnya dengan PPN, kenaikan PPN 12%, bahkan sampai 30% pun mungkin nggak ada masalah, mungkin seperti itu. Tapi saya nggak yakin orang-orang pelapor-pelapor semacam ini, dia sendiri pasti juga akan terkena dampaknya gitu. Kita nggak tahu apa motifnya dan siapa yang apakah ada yang meminta dia untuk melaporkan. Karena kan ketika PDIP itu rame-rame menolak PPN 12% itu kan kemudian menimbulkan polemik, bahkan ini bahkan kejengkelan dari fraksi Partai Gerindra, karena kesannya kenapa kok pemerintahnya Prabowo yang disalahkan, padahal kalau lihat secara kronologisnya pengesahan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan itu pada tahun 2021 itu justru disebutnya oleh Gerindra sebagai inisiatif dari PDIP. Walaupun belakangan politisi PDIP bisa menunjukkan bahwa itu RUU-nya, RUU harmonisasi peraturan perpajakan atau RUU HPP itu merupakan RUU inisiatif dari pemerintah, dari Presiden Jokowi, dan ada surat perintahnya yang diunggah di akun media sosialnya politisi PDIP Guntur Romli. Dan memang pada waktu itu hubungan antara PDIP dengan Jokowi itu kan sangat mesra-mesranya begitu ya. Jadi yang menjadi ketua panjanya atau panitia kerja RUU HPP itu adalah politisi PDIP juga, dan PDIP dalam posisi yang mendukung. Pada waktu itu ada 8 partai atau 8 fraksi yang mendukung di DPR, termasuk tentu saja Gerindra yang menjadi partai pendukung pemerintah. Satu-satunya yang menolak pada waktu itu adalah PKS. Pada waktu itu PKS itu menjadi oposisi, tapi Demokrat yang pada waktu itu juga jadi oposisi setengah hati itu juga mendukung. Ya, dan sekarang kemudian dipersoalkan kenapa kok sekarang jadi balik badan PDIP ngotot untuk menolak kenaikan PPN jadi 12%. Nah, pada waktu itu PDIP beralasan bahwa dalam aturan undang-undangnya itu disebutkan bahwa tidak harus naik ya, bisa bahkan turun. Karena rentangnya PPN itu dalam undang-undangnya disebutkan antara 5 sampai 15%. Jadi artinya kalau dalam situasi seperti sekarang ya tidak pantas tidak layak untuk naik 12%. Sayangnya PDIP ternyata belakangan balik badan itu, karena seperti dikatakan oleh Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR RI, Said Abdullah, yang politisi PDIP, partainya itu sekarang mendukung kenaikan 12%. Jadi partainya sudah mendukung, tapi Rieke Diah Pitaloka-nya tetap dipanggil untuk di sidang ini. Ini betul-betul aneh. Satu, yang melaporkan itu juga menurut saya aneh, karena kita bisa pastikan ini pasti rakyat biasa gitu, dan dia juga pasti akan menderita. Jadi silakan nanti menikmati ya si pelapor ini kalau sampai kemudian tetap dinaikkan 12%, dan nggak boleh teriak-teriak ya. Kita mesti catat namanya ya. Namanya tadi itu adalah Saudara Al-Fajri Aditya Prayoga. Tolong nih dicatat namanya ya, kalau kenal, nah nanti tinggal dijogetin aja kalau dia ternyata mengeluh karena kenaikan PPN 12% itu. Rieke Diah Pitaloka termasuk yang memang sangat vokal menyuarakan ini. Saya nggak tahu setelah kemudian partainya
kemudian balik badan, mungkin ada nego-nego, ada deal-deal politik, apakah dia juga akan tetap konsisten terus menyuarakan penolakan terhadap kenaikan PPN 12% ini? Karena yang dilaporkan itu kan katanya ini kaitannya dengan konten yang diunggahnya. Tetapi kita kan ingat juga pada tanggal 5 Desember lalu kalau tidak salah ya, itu ketika berlangsung rapat paripurna penutupan sidang DPR, Rieke Diah Pitaloka itu sempat menyampaikan instruksinya dan dia meminta dengan tegas agar pemerintahnya Prabowo itu membatalkan kenaikan PPN 12%. Dalam paripurna ini perkenankan kami menyoroti persoalan rencana kenaikan PPN 12%. Kementerian Keuangan berencana naikkan PPN 12% pada 1 Januari 2025. Argumentasinya karena perintah pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Dengan segala hormat, amanat pasal 7 harus dipahami secara utuh. Jangan hanya diambil pasal 7 ayat 1 yang berbunyi pada huruf B sebesar 12% mulai berlaku paling lambat tanggal 1 Januari 2025. Sesuai dengan pidato Ibu Ketua DPR tadi yang menyatakan bahwa DPR adalah mitra konstitusional pemerintah, maka keputusan PPN 12% penting menggunakan pertimbangan konstitusional keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang jelas merupakan komitmen Presiden Prabowo disampaikan pada pidato pelantikan 20 Oktober 2024. Dengan segala hormat, mari kita baca dan hayati pula pasal 7 ayat 3. Tarif pajak pertambahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diubah bukan hanya paling tinggi 15%, tapi bisa juga diubah paling rendah 5%. Dalam penjelasannya disampaikan juga bahwa keputusan naik tidaknya harus mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan moneter serta perkembangan harga kebutuhan pokok setiap tahunnya. Pidato Ibu Ketua Umum dalam penutupan masa sidang pertama DPR RI kali ini telah mengingatkan persoalan fiskal moneter dan kehidupan masyarakat yang sedang tidak baik-baik saja. Terjadi PHK massal, dan kemudian juga deflasi selama kurang lebih 5 bulan berturut-turut yang harus diwaspadai berdampak pada krisis ekonomi serta adanya kenaikan harga kebutuhan pokok. Sementara pertimbangan untuk dana pembangunan, saya sangat berharap pembangunan infrastruktur wajib dengan skala prioritas yang memengaruhi hajat hidup orang banyak. Inovasi dan kreativitas mencari sumber anggaran negara yang tidak membebani pajak rakyat dan membahayakan keselamatan negara. Termasuk tadi juga disampaikan Ibu Ketua DPR, segera menghimpun dan mengkalkulasikan dana-dana kasus-kasus korupsi wajib dikembalikan ke kas negara. Dengan ini, dengan seluruh kerendahan hati, saya merekomendasikan di rapat paripurna ini mendukung Presiden Prabowo. Pertama, menunda atau bahkan membatalkan rencana kenaikan PPN 12% sesuai dengan amanat pasal 7 ayat 3 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021. Kedua, ya terima kasih, mohon dukungannya dari semua pimpinan dan anggota dan seluruh rakyat Indonesia. Kedua, mendukung Presiden Prabowo menerapkan dengan tegas self-assessment monitoring system dalam tata kelola perpajakan. Pajak selain menjadi pendapatan utama negara juga bisa menjadi instrumen pemberantasan korupsi sekaligus strategi dalam melunasi semua utang negara. Kemudian sistem ini juga akan melahirkan satu data pajak Indonesia agar negara mampu menguji SPT wajib pajak, akurasi pemetaan, perencanaan, penerimaan, dan pengeluaran negara secara komprehensif, termasuk pendapatan yang legal maupun ilegal. Sistem ini insya Allah akan memastikan seluruh transaksi keuangan dan non-keuangan wajib pajak wajib dilaporkan secara lengkap dan transparan. Terakhir, mohon dukungannya sekali lagi dari Ibu Ketua DPR, Wakil Ketua DPR, dan seluruh anggota DPR RI, seluruh anggota DPRD di seluruh Indonesia, mahasiswa yang ada di belakang dan rekan-rekan media. Kita beri dukungan penuh kepada Presiden Prabowo. Kita semua dan seluruh rakyat Indonesia, saya yakin, menunggu kado tahun baru 2025 dari Presiden Prabowo, batalkan rencana kenaikan PPN 12%. Terima kasih. Soal anggota DPR menyuarakan aspirasi rakyat dan kemudian berujung pada pelaporan ke
Mahkamah Kehormatan Dewan itu bukan yang pertama kalinya. Dalam bulan ini saja sudah terjadi juga, tepatnya pada tanggal 3 Desember. Dan ini juga menimpa anggota fraksi PDIP Julius Setiarto. Julius Setiarto itu pada waktu itu dia disidang di Mahkamah Kehormatan Dewan dan diberi teguran ringan, beri teguran tertulis karena dia katanya waktu itu membuat unggahan di media sosial berkaitan dengan Partai Coklat atau Parcok. Ini mengacu pada Polri yang pada pemilu lalu, pada Pilpres dan Pileg serta kemudian Pilkada itu banyak katanya dimobilisasi atau bukan dimobilisasi, dimanfaatkan untuk melakukan mobilisasi memenangkan kandidat. Ya kalau di Pilpres tentu 02, kemudian seperti yang terjadi di Jawa Tengah pada Pilkada kemarin dituding polisi ini berpihak pada pasangan Ahmad Lutfi dan Tat Yasin gitu, karena ini yang didukung oleh rezim yang berkuasa begitu. Nah, Julius itu rupanya katanya membuat unggahan di media sosialnya. Dan kemudian MKD memutuskan bahwa teradu yang terhormat Julius Setiarto, begitu bunyi amar putusannya, nomor anggota A234 fraksi PDIP terbukti melanggar kode etik dan diberikan sanksi teguran tertulis. Yang memimpin rapat pada waktu itu juga Ketua MKD Nazarudin Dekgan. Ini berlangsung rapatnya tanggal 3 Desember 2024. Pada waktu itu Julius itu juga diadili karena ada laporan ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Pada waktu itu yang melaporkan adalah politisi Gerindra yang menjadi anggota DPRD di Bekasi. Apakah ini inisiatif dia sebagai politisi atau sebagai ini ada pemain di belakangnya? Pada waktu itu dia menyatakan bahwa dia itu atas nama pribadi. Jadi memang makin banyak aneh juga, wakil rakyat melaporkan sesama wakil rakyat, kemudian rakyat melaporkan anggota DPR, dan kemudian yang lebih aneh lagi hal-hal yang begini kok juga ditanggapi, diterima dan disidangkan di Mahkamah Kehormatan Dewan. Oke, bukankah di Indonesia seperti juga di negara-negara lain itu seorang anggota dewan itu mempunyai hak imunitas ya? Ini semacam kekebalan. Jadi dia tidak boleh dipidanakan, termasuk juga tentu saja kalau nggak boleh dipidanakan juga dikenakan etik. Ini berkaitan dengan ucapan-ucapannya, apalagi kalau itu bicara tentang kepentingan rakyat ya. Kalau dia misalnya mencuri, misalnya selingkuh dan sebagainya, itu saya kira wajar ya kalau dia dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Tapi kalau dia menyuarakan kepentingan rakyat dan dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan, dan kemudian Mahkamah Kehormatan Dewan juga menerima laporannya, bahkan kemudian juga memberikan sanksi, ini sangat gawat ya. Terus apa gunanya dong anggota dewan? Nggak perlu ya. Sekarang ini saja kan untungnya gitu ya PDIP yang jadi oposisi. Walaupun sebenarnya tadinya PDIP juga nggak mau jadi oposisi ini. Kalau saja dia PDIP tidak dihalang-halangi oleh mantan Presiden Jokowi, sekarang PDIP itu bergabung di dalam pemerintahan. Praktis nggak akan ada lagi partai yang oposisi dan tidak akan ada partai yang memperjuangkan aspirasi rakyat, manakala nanti ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang merugikan rakyat. Ya kalau kayak gitu nggak ada gunanya, DPR itu lebih baik dibubarkan saja. Nah, berkaitan dengan hak imunitas itu kan diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, MPR, DPR RI, DPD RI, dan DPRD. Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah negara Indonesia menganut sistem non-akuntabilitas untuk soal hak imunitas itu. Karena kan di dunia ini ada dua sistem, yakni non-akuntabilitas, itu diterapkan di Inggris contohnya, dan kemudian ada sistem inviolability, ini diterapkan di Perancis. Ini sebagai kekebalan yang ini lebih luas ya. Kalau sistem yang diterapkan di Inggris, non-akuntability itu seorang anggota dewan itu atau seorang anggota parlemen sana itu bebas berbicara dalam melaksanakan tugas sebagai anggota parlemen. Berarti bahwa anggota lembaga perwakilan tidak dapat dituntut untuk opini atau pendapat dalam melaksanakan tugasnya di parlemen. Dan itu dalam beberapa hal juga mencakup kegiatan di luar parlemen seperti pekerjaan konstituen, asalkan dapat didefinisikan sebagai kegiatan keparlamenan. Soal kenaikan PPN 12% jelas itu berkaitan dengan soal keparlamenan. Soal keterlibatan Parcok, Partai Coklat jelas juga itu ya, karena kan tugas dari DPR itu kan setidaknya ada 3 ya, ada fungsi budgeting, fungsi controlling, dan kemudian fungsi pembuatan undang-undang. Yang fungsi kontrol dong yang ini yang dilakukan oleh mereka ini yang menjalankan tugasnya sebagai anggota dewan. Dalam kasus Parcok
itu jelas itu fungsi kontrol. Dalam kasus PPN 2, kenaikan PPN 12% jelas fungsi kontrol dan juga aspirasi dari rakyat. Nah, kalau sistem yang digunakan di Prancis ini lebih luas lagi ya, inviolability namanya ya. Itu pokoknya mereka itu wakil-wakil rakyat di parlemen itu tidak dapat dituntut untuk kegiatan yang apalagi soal parlemen jelas, kegiatan kriminal pun dia tidak bisa dituntut kecuali tertangkap tangan. Ini luar biasa banget nih. Ini mungkin saking menjaga independensinya seorang anggota parlemen. Tapi kalau di Indonesia yang begini-begini pasti itu bisa diselewengkan gak karu-karuan ini. Ya, jadi cocok lah sudah, nggak jangan pakai sistem Prancis, tapi pakai sistem Inggris saja. Pokoknya nggak boleh dituntut selama dia betul-betul berbicara untuk kepentingan keparlemenan dan kepentingan rakyat. Nah, sekarang pertanyaannya apakah ini akan tetap disidangkan ya karena ini ditunda dengan alasan reses karena sekarang kan PDIP sudah balik badan gitu ya soal PPN 12% ini semua fraksi di DPR itu mendukung semua kecuali PKS tetap ngotot. Kita nggak tahu nanti kan sekarang ini PKS juga sudah masuk di pemerintahan apakah dia juga akan tetap pada posisinya menolak PPN 12% atau juga balik badan seperti halnya PDIP. Tapi satu hal yang saya kira ini kita sangat khawatir ya, bahwa praktek pembungkaman terhadap hak bersuara itu ternyata bukan hanya pada rakyat, bahkan sampai sekarang sudah ke DPR yang memiliki hak imunitas. Saya Hersubun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.